Pemirsa, sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi. Dan untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Tezar Aditya dan juru kamera Amin Subarkah langsung dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Ya, siapa saja saksi yang dihadirkan dalam sidang kali ini, Tezar? Ya, memang sidang kali ini juga melanjutkan sidang sebelumnya, yakni mendengarkan keterangan saksi dari pihak pelapor. Ada 4 saksi dari pihak pelapor yang akan dihadirkan dan 2 dari pihak Polresta Bogor. Yang pertama adalah Wilyudin Abdul Rashid Dhani, yang kedua adalah Ibnu Baskoro, yang ketiga adalah Asrori Saputra, yang keempat adalah Iman Sudirman, sedangkan dari pihak Polresta Bogor yang dihadirkan adalah Bribka Agung Hermawan, dan yang kedua adalah Bribtu Ahmad Hamdani. Dan sebenarnya kita tahu bersama bahwa saksi Wilyudin Abdul Rashid telah memberikan keterangannya pada pekan lalu, pada persidangan sebelumnya. Namun kemudian karena adanya kejanggalan yang ditemukan oleh persidangan, hakim dan juga pihak kuasa hukum kemudian meminta untuk dipanggil dari pihak Polresta Bogor yang menyusun BAP dari Wilyudin Abdul Rashid ini, sehingga kemudian pada persidangan kali ini ada 2 penyidik yang juga menjadi saksi karena memang ada kejanggalan BAP. Yang pertama adalah dalam BAP tersebut saksi mengaku melihat video pada tanggal 6 September. Padahal kejadiannya sendiri baru berlangsung pada 27 September. Dan kejanggalan yang kedua yang ditemukan dalam BAP tersebut, ini adalah dalam BAP saksi menyatakan bahwa kejadian ada di Tegalega, Bogor. Padahal kejadian yang sebenarnya Ahok menyampaikan di Kepulauan Seribu. Sehingga kemudian hari ini hakim akan mengkonfrontir antara penyidik dan juga pihak pelapor atau pihak yang melaporkan ke Kapolresta Bogor. Ada kesalahan di mana? Apakah di pihak penyidiknya atau di pihak Wilyudin? Karena Wilyudin sendiri mengaku bahwa ia melihat dari video bukan secara langsung di Kepulauan Seribu. Egan. Tezar, bagaimana dengan pengamanan di sekitar ruang sidang? Ya, memang untuk strategi pengamanan sendiri oleh pihak kepolisian tidak ada strategi yang cukup signifikan yang berubah dari 2 persidangan sebelumnya yang digelar di auditorium Kementan ini. Masih seperti sebelumnya, ada ribuan personel kepolisian juga yang diterjunkan. Jika pada persidangan sebelumnya dikatakan bahwa ada 2.500 personel kepolisian yang diterjunkan, karena juga tidak berbeda jauh dengan persidangan sebelumnya. Kemudian juga pengamanan sendiri dibedakan menjadi 4 ring, Egan. Yang pertama adalah di dalam ruangan auditorium, kemudian di bagian luar auditorium tempat saya melaporkan, kemudian di sekitaran Kementan, dan yang keempat, ring keempat yang paling luar adalah di bagian luar pagar Kementan. Sementara itu memang untuk pengamanan sendiri untuk di dalam, ini bisa kita gambarkan sedikit bahwa dibagi menjadi 2 untuk hadirin dari pihak pelapor maupun dari pihak terlapor dibagi menjadi 40, dan di antara kedua hadirin ini di penonton sidang itu ada barrier yang diisi oleh pihak kepolisian. Ini juga untuk meminimalisir adanya potensi bentrok di dalam ruang sidang. Begitu juga di bagian luar. Jika kemudian ada pendemo lagi pada persidangan kali ini juga akan dibedakan menjadi di sisi sebelah utara dan juga di sebelah selatan, yang kemudian akan dipasangi barrier oleh pihak kepolisian, baik itu dengan kawat berduri maupun dari penjagaan kepolisiannya, juga untuk meminimalisir adanya potensi bentrok antara kedua massa yang mungkin akan berdemo lagi pada hari ini. Egan. Terima kasih atas informasinya, Tezar. Demikian laporan dari Tezar Aditya dan juru kamera Amin Subarkah langsung dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan.